Selamat siang Ibu dosen yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Sherly Yunita Kase, NIM 2023755730, kelas 3B, Prodi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Kupang 2021-2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari UTS perpajakan yang Ibu berikan. Pada 1 Januari 2020, Modco Energi merupakan perusahaan BUT di industri besar minyak dan gas. Perusahaan ini berbasis di Singapura, yaitu Incor Energy Pte Ltd. Menurut income statement, dinyatakan laba bersih tahun 2020 dengan nominal 372 miliar 964 juta rupiah. Jawaban, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri BUT menjadi 22%, tarif pajak 22% dikali nominal laba rugi tahun 2020. Tarif 22% dikali 3.722 miliar 964 juta rupiah. Hasil dari 22% dikali nominal laba rugi tahun 2020 ialah 82 miliar 52 juta 80 ribu rupiah. Nomor 2, Modco Energi memperkerjakan pegawai tetap di divisi keuangan dan akuntan yang terdiri dari direktur keuangan dengan status kawin dan memiliki 3 tanggungan, general manager status kawin dan memiliki 2 tanggungan, staf senior status kawin dengan 1 tanggungan, staf junior status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Mendapatkan penghasilan dalam per bulan dengan premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% dan premi jaminan kematian sebesar 0,30%, iuran pensiun 4% dan iuran THT sebesar 2%. Semua telah memiliki nomor pokok wajib pajak dengan nominal 150 juta, 75 juta, 25 juta, dan 10 juta. Jawaban, direktur keuangan dengan status kawin dan memiliki 3 tanggungan dengan gaji pokok 150 juta ditambah premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 360 ribu dan premi jaminan kematian sebesar 450 ribu. Hasil dari gaji pokok ditambah tambahan premi sebesar 150.810.000 rupiah dikurangkan dengan biaya jabatan 5% sebesar 500.000, iuran pensiun sebesar 6 juta dan iuran tunjangan hari tua sebesar 3 juta. Penghasilan neto per bulan sebesar 14 juta 141.310.000 rupiah. Penghasilan neto per tahun sebesar 1.695.720 rupiah. PTKP dengan status kawin dan memiliki 3 tanggungan sebesar 72 juta. Penghasilan neto per tahun dikurang PTKP untuk mencari hasil penghasilan kena pajak. Hasil penghasilan neto per tahun dikurang penghasilan tidak kena pajak ialah 1.623.720.000 dengan lapisan tarif 5% dikali 500 juta sebesar 2.500.000, tarif 5% dikali 200 juta sebesar 30 juta, tarif 25% dikali 250 juta sebesar 62.500.000, tarif 30% dikali 1.123.720 sebesar 337 juta
Rp116. PPh pasal 21 setahun ialah Rp432.116. PPh pasal 21 sebulan ialah Rp36.9.667 dengan pembulatan Rp36.9.667. General Manager dengan status kawin dan memiliki 2 tanggungan. Gaji pokok 75 juta, premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 180.000, premi jaminan kematian sebesar 225. Gaji pokok ditambah premi sebesar Rp75.405, dikurang dengan iuran pensiun sebesar 3 juta, iuran tunjangan hari tua sebesar 1.500.000, biaya jabatan sebesar 500, dengan hasil neto sebulan sebesar Rp70.405, neto setahun sebesar Rp844.860. PTKP dengan status kawin dan memiliki 2 tanggungan sebesar Rp67.500, sehingga didapatkan hasil penghasilan kena pajak sebesar Rp777.360. Lapisan tarif 5% dikali 50 juta sebesar 2.500.000, tarif 15% dikali 200 juta sebesar 30 juta, tarif 25% dikali 250 juta sebesar 62.500.000, tarif 30% dikali 277.360 sebesar 83.208, sehingga didapatkan hasil PPh pasal 21 setahun sebesar Rp178.208, PPh pasal 21 sebulan sebesar Rp14.850.666, pembulatan sebesar Rp15.850.667. Staf senior dengan status kawin dan memiliki 1 tanggungan. Gaji pokok sebesar 25 juta, premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 60.000, premi jaminan kematian sebesar 75.000. Hasil dari gaji pokok ditambah premi sebesar Rp25.135. Biaya jabatan sebesar 500.000 dari 5%, iuran pensiun sebesar 1 juta, iuran tunjangan hari tua sebesar Rp500. Penghasilan neto sebulan ialah Rp23.135, neto setahun sebesar Rp277.620. PTKP dengan status kawin dan memiliki 1 tanggungan sebesar Rp63 juta. Penghasilan kena pajak sebesar Rp214.620 didapat dari neto setahun dikurang PTKP. Lapisan tarif sebesar 5% dikali 50 juta sebesar Rp2.500.000 dan 15% dikali Rp164.620 sebesar Rp24.639.000. PPh pasal 21 setahun sebesar Rp27.193.000, PPh 21 sebulan sebesar Rp2.266.083.000, pembulatan Rp2.266.264.000. Staf junior dengan status kawin dan tidak memiliki tanggungan. Gaji pokok sebesar 10 juta, premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 24.000, premi jaminan kematian sebesar 30.000, gaji pokok ditambah premi sebesar 10.054.000, biaya jabatan 5% dari biaya jabatan sebesar 500.000, iuran pensiun 400.000,
iuran tunjangan hari tua sebesar 200.000, memiliki hasil penghasilan neto sebulan sebesar 8.954.000, neto setahun sebesar 107.448.000. PTKP dengan status kawin dan tidak memiliki tanggungan sebesar 58.500. Lapisan tarif sebesar 5% dikali 4 juta 48.948.000 sebesar 2.447.400. PPh pasal 21 setahun sebesar 2.447.400 rupiah. PPh 21 sebulan sebesar 203.950. Pembulatan sebesar 203.950 rupiah. Medco Energi memperkerjakan pekerja harian lepas terdiri dari 180 orang lepas pantai yang tersebar di 5 lokasi berbeda. Seluruh pekerja status tidak kawin dan memiliki nomor pokok wajib pajak. Mereka bekerja selama 90 hari dengan upah per hari 784.000. Upah bulanan 90 dikali 784 mempunyai hasil 70.560 juta. 70.560.000. Penghasilan neto setahun sebesar 560 dikali 12 dengan hasil 846.720 rupiah. Penghasilan tidak kena pajak status tidak kawin 54 juta. Penghasilan kena pajak 846.720 rupiah dikurang 54 juta memiliki hasil 792.720.000. Tarif 5% dikali 50 juta sebesar 2.500.000, 15% dikali 200 juta sebesar 30 juta, 25% dikali 250 sebesar 62.500.000, 30% dikali 292.720 sebesar 87.816.000 rupiah. PPh 21 terutang sebulan sebesar 15.234.666 dengan pembulatan 15.234.667 rupiah. Medco Energi juga melakukan impor peralatan biaya asuransi 6%, biaya angkut 15%, bea masuk 25%, bea masuk tambahan 30%, kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu 14.203 rupiah. Telah melakukan API dari tahun 2015 dengan jumlah 259.990 US dollar. Dengan jawaban impor peralatan sebesar 259.990 US dollar, biaya asuransi 6% dikali 259.990 US dollar dengan hasil 15.600 US dollar, biaya angkut 15% dikali 259.990 sebesar 38.998 US dollar, SIF 314.589 US dollar, SIF dalam rupiah 4.468.107 rupiah 567.000. Bea masuk 25% sebesar 223.405.379 rupiah. Bea masuk tambahan 30% sebesar 1.341.432.271 rupiah. Nilai impor sebesar 6.031.945.223 rupiah. Jadi PPh pasal 21 jika API 2,5% dikali
Rp6.941.945.223 sebesar Rp150.798.631. Jika tidak memiliki AP, maka 7,5% dikali Rp6.031.945.223 sebesar Rp452.395.892. Medco Energi mengumumkan akan menaikkan dividen melalui rapat umum pemegang saham dan melakukan pembayaran dividen kepada Bakri Indonesia dengan total nilai Rp24.655.700. Jawaban: pajak penghasilan 23 yang dipotong dividen 10%. Rp24.655.700 dikali 10% sama dengan Rp2.365.570. Pelaporan pasal 21. Batas pelaporan pasal 21 ialah 12 Februari. Batas pelaporan pasal 22 ialah 13 Februari dan pelaporan pasal 23, batas pelaporan pasal 23 ialah 14 Februari. Yang kedua, jelaskan istilah-istilah dalam perpajakan berikut ini. Yang pertama, pajak. Yang kedua, wajib pajak. Yang ketiga, pengusaha kena pajak. Yang keempat, masa pajak. Yang kelima, surat pemberitahuan. Yang keenam, surat setoran pajak. Yang ketujuh, surat ketetapan pajak. Yang kedelapan, surat tagihan pajak. Yang kesembilan, pekerjaan bebas. Dan kesepuluh, pembukuan pajak. Pajak yaitu sebuah kontribusi wajib pajak kepada negara yang dilakukan oleh warga negara. Pajak memiliki sifat memaksa dan setiap ketentuannya tercantum dalam undang-undang, sehingga wajib pajak memiliki keharusan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Wajib pajak atau dengan istilah WP adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan, di mana hal tersebut telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan dalam perundang-undangan perpajakan. Pengusaha kena pajak. Istilah pengusaha ini merupakan seorang pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan barang atau jasa kena pajak, di mana kategori seorang pengusaha kena pajak atau PKP tersebut telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Masa pajak. Masa pajak merupakan suatu jangka waktu yang menjadi dasar bagi setiap wajib pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan melaporkan pajaknya. Surat pemberitahuan atau yang biasa dikenal dengan istilah SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Surat ketetapan pajak. Dalam catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pribadi atau mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk melaporkan penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Pembukuan pajak adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba.